keluarga-keluargaku yang ada di sosial media. Saudara adalah bukan hanya jemaat online, tapi bagi saya adalah sudah bagian dari keluarga saya. Sarangyo. I love you so much. Sarangyo, ya. Saya rindu saudara dan saya menjadi bagian dari keluarga yang sedang berjuang mengusahakan hidup damai dalam keluarga. Hari ini tema yang saya berikan adalah usahakanlah hidup damai dalam keluarga. Usahakanlah hidup damai dalam keluarga. Usahakanlah hidup damai dalam keluarga. Yang mau saya sorot di sini adalah usaha. Sering sekali kita hanya berkata damai dari Allah. Itu benar. Tapi yang kedua, sama benarnya, berusahalah hidup damai. Saudara, di Alkitab Mazmur 128. Mazmur 128 dikatakan, saya bacakan ya. Ini berkat atas rumah tangga. Jadi rumah tangga yang takut akan Tuhan itu diberkati Tuhan. Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi hidup kita harus sesuai dengan petunjuk Tuhan. Jadi kalau hidup berkeluarga itu sesuai dengan petunjuk Tuhan, berbahagialah. Tapi kalau saudara hidup di luar petunjuk Tuhan, celakalah. Hancur. Jadi kita mari sama-sama berusaha hidup dalam berkeluarga itu sesuai dengan firman Allah. Sesuai dengan petunjuk Tuhan. Ayat 2, Mazmur 128. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu. Artinya di sini ada usaha. Ada jerih payah tanganmu. Kita tidak hanya berdoa supaya keluarga kita itu damai. Kita tidak hanya berdoa supaya suami istri rukun damai. Ada usaha kita. Dalam kitab Amsal 24 ayat yang ketiga dikatakan, untuk rumah tangga itu didirikan bagus, ada 3 hal. Yang pertama, pengenalan akan Allah, pengetahuan tentang berkeluarga. Yang kedua, hikmat. Yang ketiga, pengertian. 3 ini pilar yang harus ada pada satu keluarga rumah tangga. Kalau seorang suami tidak punya pengetahuan tentang suami, maka dia suami bodoh. Kalau istri yang tidak punya pengetahuan tentang istri, dia istri yang bodoh. Di Alkitab itu ada orang yang bijaksana, ada orang yang bodoh. Orang yang bijaksana mendengar dan melakukan. Orang yang bodoh ini orang yang tidak melakukan, orang yang tidak peduli. Saya mengajak setiap saudara miliki pengetahuan tentang keluarga. Supaya keluargamu sorga. Miliki pengetahuan tentang suami kalau engkau suami. Miliki pengetahuan tentang istri kalau engkau istri. Miliki pengetahuan tentang menantu kalau engkau menantu. Miliki pengetahuan tentang anak kalau engkau anak. Di Alkitab lengkap semua itu. Saudara yang saya kasihi, saudara harus punya pengetahuan. Harus berusaha belajar. Saya bersyukur saudara menonton YouTube ini. Bagikan ini kepada banyak yang lain, grup-grup WA. Supaya mereka terberkati. Karena mereka kurang pengetahuan. Mereka bisa sambil kebersihan di rumah, sedang bawa mobil, sedang di rumah sakit. Mereka dengar firman tentang keluarga yang hampir tiap hari saya sampaikan. Biar ini menjadi berkat bagi kita. Saudara yang saya kasihi, ayat yang ketiga dikatakan, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Sekeliling mejamu jadi seorang ayah yang takut akan Tuhan. Seorang suami yang takut akan Tuhan. Maka dia menjadi seorang istri yang dikatakan seperti pohon korma yang subur. Pohon korma itu melambangkan manis, sukacita, semangat, energik, gembira. Karena suami yang takut akan Tuhan. Seorang suami yang takut akan Tuhan, laki-laki yang takut akan Tuhan. Maka istrinya seperti pohon korma yang subur. Anak-anaknya menjadi seperti tunas pohon zaitun. Pohon zaitun itu kuat, gagah,
perkasa, hebat, naik tidak turun, pemimpin tidak ekor. Maka anak cucumu diberkati Tuhan. Mazmur 128 ayat 6 dikatakan, anak cucumu diberkati. Ketika seorang ayah yang takut akan Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga yang mengikuti petunjuk Tuhan, keluarga yang menjauhkan dosa, maka keluarga itu adalah keluarga yang diberkati Tuhan, anak cucunya diberkati Tuhan. Saudara, ayat ini menerangkan kepada kita adalah ada usaha kita. Nggak boleh hanya berdiam diri. Bapak ibu saya itu seminar tentang keluarga, tentang pernikahan. Saya baca buku, saya kuliah pastoral konseling keluarga. Pada waktu itu saya udah jadi gembala, pendeta, belum belajar sungguh-sungguh tentang keluarga. Saya khotbah, tapi belum fokus belajar tentang keluarga. Setelah saya semakin terpuruk rumah tangga saya, hampir bercerai, cekcok habis-habisan, ego sama ego, kami bertengkar. Padahal saya seorang gembala, pendeta. Saya pikir saya sudah pintar sebagai suami, saya sudah pintar sebagai ayah. Rupanya saya masih jeblok. Masih banyak yang belum kupelajari. Sampai sekarang pun saya belajar. Tapi apa yang sudah kupelajari sekarang sangat menolong keluargaku. Sangat membuat keluargaku sekarang sorga. Kalau saya berani buat tema keluargaku adalah sorgaku, saya nikmati sekarang. Di rumah tanggaku tidak ada suara tinggi, tidak ada ngamuk-ngamuk, tidak ada marah-marah. Yang pernah kami alami dulu neraka, sekarang jadi sorga. Segala sesuatu masalah bisa dibicarakan baik-baik, anak-anak dengan orang tua dengan anak-anak, antara suami dengan istri. Saya bicara apapun kepada dia dengan baik-baik. Di waktu yang baik, intonasi yang baik, cara yang baik, hasilnya pasti baik. Maka saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, maka dikatakan pada ayat yang keempat, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi seorang laki-laki yang takut akan Tuhan, istrinya seperti pohon korma yang subur, anak-anaknya seperti tunas pohon zaitun yang kuat, yang gagah perkasa. Pemimpin tidak ekor, naik tidak turun. Kenapa? Karena papa mamanya memberi spirit takut akan Tuhan, memberi roh yang takut akan Tuhan. Sehingga anak-anaknya akan meniru teladan papa mamanya. Anak-anaknya akan meniru teladan pernikahan papa mamanya. Tentu kita dalam pernikahan ada yang salah, ada yang kurang saya lakukan. Ada yang salah, ada yang bodoh yang saya lakukan. Tapi yang dulu itu jadi pelajaran. Yang dulu itu menjadi peringatan bagi anak cucu saya. Supaya mereka jangan melakukan. Saya berani berkata itu sama anak saya yang mau menikah. Saya berani berkata supaya kalian tidak melakukan kebodohan yang pernah papa lakukan. Yang pernah kami lakukan. Supaya kami menyaksikan pernikahan kalian bagus. Pernikahan kalian sejak dari awal diberkati Tuhan menjadi sorga. Tentu tidak sempurna. Pasti akan ada clash. Akan ada namanya cekcok. Tapi jangan sampai berujung kepada keletihan dan perceraian. Karena dua pribadi yang dipersatukan pastilah ada benturan. Tapi paling tidak mereka sudah punya petunjuk. Udah rambu-rambu, punya panutan, punya contoh. Maka dikatakan pada ayat kelima, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Seumur hidupmu. Engkau diberkati Tuhan. Ini doa saya sama Tuhan. Saya mau tebus kesalahan saya masa lalu. Saya mau tebus kekurangan saya masa lalu. Keluargaku yang di sosial media, jemaat online. Yang selalu mau menuntut pasangannya berubah. Menuntut anaknya berubah. Sudahlah. Itu tidak ada ayat Alkitabnya. Itu adalah toksik, itu adalah racun. Menuntut pasangan berubah itu racun. Menyampaikan tidak dosa. Menuntut pasti melukai. Menuntut menghasilkan pertengkaran. Aku sudah lakukan itu, istriku sudah lakukan itu, anak-anakku sudah lakukan itu dan kami neraka hancur. Tapi mengasihi, menerima, menuntun dan memberikan kesempatan untuk bangkit kembali. Itu adalah cara-cara Tuhan.
Seumur hidupmu mau diberkati Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, ubahlah aku Tuhan. Supaya lewat perubahan hidupku, keluargaku diselamatkan. Sama-sama mari kita ucapkan, ubahlah aku Tuhan, 1, 2 ya. Ubahlah aku Tuhan, supaya lewat perubahanku keluargaku diselamatkan. Supaya lewat perubahanku keluargaku diselamatkan. Jadi saya yang perlu berubah. Saya bilang sama istri saya bilang sama anak-anak saya yang perlu berubah. Saya yang perlu berubah. Istri saya juga udah mulai sudah sadar berkata saya juga yang berubah. Anak-anak saya juga berkata saya yang berubah. Jadi kalau semua sudah berkata saya yang berubah, saya percaya sejak itu sorga di rumahmu. Yang dulunya kau berubah, kau salah. Mengingatkan kesalahan masa lalu. Api akan datang, api neraka. Maka rumahmu matutung. Ibu tohomu do matutung. Terbakar rumahmu semua. Anak-anakmu korban. Anak-anakmu jadi broken home. Anak-anakmu jadi lari ke narkoba. Lari ke perzinahan. Lari ke alkohol. Perjudian. Tidak sekolah. Mereka tidak betah di rumah. Rumah bagi mereka neraka. Tapi ketika engkau mau berkata seorang ayah. Tidak menuntut siapapun. Aku yang perlu berubah. Sejak itu kau lihat. Rumahmu akan sorga. Tidak ada pertengkaran. Itu yang saya lakukan Bapak Ibu yang saya kasih. Maka saya katakan sering sekali ibu-ibu telepon saya, chat saya. Di 0811 63 73 47. Kalau mau konseling chat aja dulu. Karena sudah penuh. Sering menchat saya bagaimana supaya suamiku berubah. Bagaimana supaya anakku berubah. Stoplah permintaanmu itu. Lewat masalah yang saudara alami. Tuhan mau engkau sendiri yang berubah. Jadi masalah itu dipakai Tuhan mengubah hidupmu. Masalah itu dipakai Tuhan mengubah hidup saya. Kalau saya tidak berubah dan saya tidak meresponi dengan benar masalah pernikahan kami yang lalu, saya sudah gak ada di sini. Saya mungkin sudah bercerai dengan istri saya. Anak-anakku sudah lari entah kemana-mana. Tapi saya bersyukur. Saya berkata kepada Tuhan, saya yang berubah. Lewat perubahan saya baca buku, saya seminar, saya berdoa, saya baca Alkitab. Tidak instan. Tapi sorga itu langsung saya rasakan ada damai sejahtera. Meskipun masalah itu gak langsung selesai. Karena tidak instan. Karena kerusakannya sudah lama yang kita buat. Tentu memperbaikinya butuh waktu. Anak-anak sudah trauma. Istri sudah trauma. Terluka, kepahitan. Tapi ketika saya berkata Tuhan ubah saya. Ada damai di hati saya, sorga di hati saya. Pelan-pelan. Waktu demi waktu berjalan. Sebulan, 2 bulan, 6 bulan, setahun, bertahun. Saya melihat upgrade, sorga semakin meningkat. Saudara yang saya kasihi, di Alkitab dikatakan dengan jelas, Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ayat ini berkata berusahalah hidup damai dengan semua orang. Jadi untuk damai itu Tuhan minta kita tidak hanya Tuhan turunlah damai-Mu. Betul, itu bagus, itu doa yang sangat penting. Oleh kasih karunia Tuhan damai sejahtera turun di rumah kita. Tapi ayat ini berkata berusaha. Ada upayamu. Berkorban. Mengalah. Kalau istri yang suka merepet suami jangan lawan. Saya lawan. Anak saya merepet juga saya lawan. Anak saya agak marah naik ke atas saya lawan. Ya anak saya tidak sempurna. Tapi saya tidak. Saya berusaha. Karena kalau anak saya suara yang tinggi, saya lebih tinggi, dia terluka. Kalau istri saya suara yang tinggi, saya sabut tinggi, kami bertengkar habis. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan, Roma 12 ayat 21. Kalau tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Saudara, yang saya lakukan berusaha. Saya menciptakan bagaimana supaya hidup damai.
Saya menciptakan bagaimana supaya keluargaku hidup di dalam kerukunan. Di dalam kitab 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya. Apalagi seisi rumahnya. Orang itu murtad. Dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi tidak memeliharakan sanak saudaranya. Tidak mengusahakan kerukunan dalam keluarganya. Adalah kejahatan di mata Tuhan. Adalah buruk di mata Tuhan. Jadi saya misalnya melihat keluargaku berantakan. Kami cekcok, tidak akur, saling menyerang, menyalahkan, egois. Aku tidak berusaha. Saya adalah jahat di mata Tuhan. Dosa di mata Tuhan. Buruk di mata Tuhan. Seorang ayah yang tidak mengusahakan keluarganya rukun damai. Seorang ibu yang tidak mengusahakan. Termasuk anak-anak juga harus mengusahakan. Tentu porsi yang paling penting, yang paling utama ayah sebagai imam. Dan ibu sebagai pendukung. Oleh karena itu Bapak Ibu, apa upayamu, apa usahamu supaya rukun damai ini penting sekali. Saya mengajak setiap saudara, jangan membiarkan keluargamu kacau terus. Apa yang saya usahakan? Saya ajak mereka berdoa, doa keluarga. Kalau keluarga kita kuat berdoa, keluarga kita akan menang menghadapi persoalan. Karena iblis ingin menghancurkan rumah tangga, pernikahan demi pernikahan. Saya ajak istri saya ajak anak-anak saya baca Alkitab. Saya tidak memaksa mereka. Sampai sekarang kami membaca Alkitab dan berdoa. Saya tidak memaksa. Yang saya lakukan adalah saya menunjukkan teladan hidup saya. Pengaruh terbaik bagi keluarga adalah teladan hidup, bukan nasihat. Teladan, lakukan apa yang kita inginkan anak lakukan. Supaya dia mencontoh apa yang kita lakukan. Teladan hidupmu akan dilihat anak-anakmu dan istrimu. Itu yang saya lakukan. Bapak Ibu yang saya kasihi, berusahalah hidup damai dalam keluargamu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kalau saudara mau menyampaikan topik-topik doa, silakan dalam kolom-kolom ini. Tulislah dalam kolom yang ada dengan kata-kata, aku usahakan hidup rukun keluargaku. Tulis dalam kolom yang ada di sosmed. Aku berusaha, aku berjuang dan berdoa. Aku berusaha dan berdoa. Keluargaku hidup rukun. Tulis dalam kolom-kolom yang ada. Saya akan ajak saudara berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, lihat anak-anakmu yang sudah menyaksikan tayangan ini. Dimanapun, kapanpun, siapapun. Mereka yang sedang mengalami rumah tangga yang tidak baik-baik saja. Mungkin ada suami yang udah lari, istri yang lari bersama anak-anak. Atau suami yang lari bersama anak-anak. Tuhan, anak-anak yang lari meninggalkan ayah ibu. Hamba-Mu berdoa, dalam nama Tuhan Yesus, pulihkanlah. Ada mujizat Tuhan dalam keluarga demi keluarga. Mujizat pertama di perkawinan Kana. Engkau melakukan mujizat air menjadi anggur. Artinya engkau sangat mencintai keluarga. Bahkan engkau Tuhan Yesus lahir dari sebuah lembaga keluarga. Dan pertama dunia dijadikan ada keluarga. Kami lahir dari keluarga, sakit dari keluarga, meninggal dari keluarga. Betapa indahnya keluarga. Kalau keluarga kami takut akan Tuhan, keluarga kami rukun damai, mampukanlah kami semua berusaha, berjuang, berdoa, tidak menyerah akan kerukunan rumah tangga kami. Bapa di sorga, ini doa kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami doakan juga mereka yang lagi sakit. Letakkan tangan-Mu di bagian tubuh yang sakit. Letakkan tangan-Mu di obat-obat yang kau sedang makan. Supaya diurapi Tuhan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Sakit apapun dia, urapan Tuhan turun bagi tubuhnya. Sembuh dalam nama Yesus. Urapan Tuhan turun bagi obat-obatnya. Menjadi alat kesembuhan bagi yang sakit. Dalam Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi kehidupan ekonomi, pekerjaan, usaha, keuangan yang menurun. Dalam nama Tuhan Yesus, beri mereka hikmat, semangat, rajin bekerja, disiplin.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami doakan ekonomi mereka dipulihkan. Semangat kerja mereka, disiplin, manajemen, profesional dalam bekerja, takut akan Tuhan. Persembahan mereka berikan, persepuluhan mereka ke rumah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Topi-topi doa yang belum hamba-Mu ucapkan. Mungkin ada yang meminta jodoh, meminta keturunan, meminta rumahnya supaya dijual, tanah dijual. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Turunlah berkat Tuhan, memberkati apa yang Kau doakan. Terimalah dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Amin. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Keluargaku, sarangeo, I love you so much. Bagilah, share-lah tayangan ini kepada banyak keluarga, supaya keluarga mereka dipulihkan. See you next time. Setiap pagi jam 5 pagi, Menara Doa Pagi bersama Pendeta Suheri Goltom dengan tim. God bless you all.